terus ketik pin seperti ini, slash lagi, terus masukkan produk yang ingin teman-teman cari. Rutin secara kontinu, jadi spam produk terus menerus ya. Maksudnya itu kita upload produk setiap harinya 3 kayak gitu. Jadi trafficnya itu bakal terus naik. Dan di sini mendapatkan klik 53, view-nya itu masih 800, jadi belum 1000. Nah, ini bagus kalau misalkan kita lihat persentase kliknya 6,28%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di kesempatan hari ini, alhamdulillah Allah masih bisa mengizinkan saya untuk bisa berbagi kembali kepada teman-teman. Nah, di video kali ini saya ingin sharing seputar Power Merchant Pro yang ada di Tokopedia. Jadi gimana sih caranya toko kita itu bisa upgrade dari Power Merchant biasa ke Power Merchant Pro dalam waktu yang tidak lama gitu kan. Butuh kurang waktu 1 bulan lah ya untuk bisa upgrade-nya. Buat teman-teman yang belum tahu cara upgrade ke Power Merchant Pro itu, kita nggak perlu NPWP, nggak perlu yang namanya NIB ataupun SIUP. Yang harus kita butuhkan di sini adalah penjualan. Dalam waktu 1 bulan, kita harus menyelesaikan 3 penjualan dan 350.000 pendapatan. Itu harus selesai ya. Nah, baru kita bisa upgrade ke Power Merchant Pro. Tentunya banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan. Nah, untuk keuntungannya teman-teman ya, di sini ada banyak, bisa teman-teman baca di bagian sini. Namun ada 4 poin yang saya garis bawahi tentang keuntungan kalau misalkan kita upgrade ke Power Merchant Pro. Yang pertama di bagian iklan, kalau misalkan kita top up, kita bisa dapat ekstra kredit top ads-nya itu sekitar 5,5%. Dan untuk berlangganan di sini dapat 8,5%. Terus yang kedua di sini kita bisa mendapatkan kesempatan bergabung di desain spesial sebanyak 10 kali. Kalau di Power Merchant Pro biasa itu 3 sampai 5 kali ya. Jadi emang sedikit minim. Terus di bagian sini kita bisa mendapatkan kuota broadcast 400 ya, 400 kuota broadcast tiap bulannya. Terus yang terakhir untuk fiturnya teman-teman ya. Untuk fitur kalau misalkan kita sudah upgrade ke Power Merchant Pro, di sini kita bisa menikmati yang namanya fitur Facebook CPAS ya, CPAS teman-teman. Fitur ini sangat berguna untuk iklan. Intinya ini iklannya itu berbeda dari iklan biasanya. Mungkin di next video saya akan bahas cara setting dan cara beriklan di Facebook CPAS ini. Oke. Nah, itu untuk kelebihannya. Terus video ini saya buat untuk teman-teman yang baru merintis penjualan Tokopedia dan baru mulai ngedropship. Ada banyak sekali faktor untuk dropshipper baru yang masih belum bisa menempuh Power Merchant Pro. Yang pertama, tidak tahu produk. Ya, intinya itu tidak tahu isi produk itu kayak gimana, kelebihan dan keuntungannya. Terus siapa kompetitornya itu nggak tahu. Terus cara promosinya juga nggak tahu. Maka dari itu saya buatkan tips dan triknya agar teman-teman itu bisa mudah tokonya itu upgrade ke Power Merchant Pro. Nah, ada 2 hal yang ingin saya bahas cara upgrade-nya. Yang pertama dari segi produk dan yang kedua dari iklan. Untuk produk, di sini yang akan saya bahas bukan tentang optimasi, begitu juga dengan iklan yang akan saya bahas bukan cara beriklan juga. Tapi untuk produk di sini saya sudah buatkan min map-nya ya. Nah, jadi di sini gimana caranya si produk kita itu bisa ngeboosting toko kita. Salah satunya agar produk bisa menjadi sebuah penjualan ataupun menjadi sebuah konversi, di sini kita harus tes uji coba semua produk yang kita tahu ataupun yang kita suka. Misalkan di sini kita jualan di kategori fashion ya. Fashion itu kan banyak kan, ada celana, baju dan yang lainnya. Kita fokus di satu dulu, misalkan di fashion baju. Kita fokuskan untuk upload semua produk di baju di Tokopedia. Bang, supply-nya kan beda-beda. Gak apa-apa teman-teman ya, kita upload dulu di situ untuk bisa ngelihat hasilnya. Kalau dari supplier itu kita menemukan hasilnya, baru di situ kita dropship dari dia. Terus untuk tes uji cobanya itu gimana, Bang? Yang pertama, di sini teman-teman itu harus riset. Nah, untuk riset di sini yang perlu teman-teman perhatikan dari segi harga produk. Karena yang kita kejar adalah Power Merchant Pro, cara upgrade ke Power Merchant Pro. Jadi di sini kita harus mengejar harga produk di harga 90 sampai 150.000. Jadi produk di harga segini agar bisa cepat untuk upgrade ya. 1 ataupun 2 hari kalau misalkan langsung ada penjualan, ya udah bisa di-upgrade teman-teman ya. Nah, beda lagi kalau misalkan kita ngejual di harga 10.000, 20.000 itu mungkin akan sulit ataupun akan lama. Nah, di sini untuk mencari produknya, berarti teman-teman itu harus riset produknya. Benar nggak? Kita bingung kan kalau misalkan udah menentukan harga segini, udah tahu harganya, tapi bingung mau jual produk apa. Nah, ada 3 hal kalau misalkan mencari produk. Yang pertama, silakan teman-teman pilih antara produk terlaris, produk tren, dan produk musiman. Ini biasanya itu bakal cepat laku ya, produk-produk kayak gini. Nah, cara risetnya kayak gimana, Bang? Cara risetnya, teman-teman itu bisa pergi ke bagian yang namanya itu Tokopedia, seperti ini. Terus di sini pilih yang slash ini, terus ketik pin seperti ini, slash lagi, terus masukkan produk yang ingin teman-teman cari. Misalkan di sini saya mau kena ya.
saya langsung enter, maka akan muncul produk mukena di sini. Ya, kumpulan produk mukena, baik iklan, official store, promotion pro, regular merchant, ataupun promotion biasa. Ini akan berkumpul di sini. Terus yang harus dilakukan, yang pertama di sini kita filter ulasan. Nah, dari sini kita sudah ketahuan produk apa sih yang banyak dicari. Produk apa sih yang laku gitu kan di Tokopedia. Di sini kalau misalkan saya perhatikan banyak sekali kata traveling ya. Traveling 1, 2, terus 3, 4, 5, 6, 7 banyak sekali teman-teman ya, dan Siti Khadijah juga ada di sini. Jadi secara garis besarnya di sini saya sudah menemukan produknya ya. Untuk menjual harga di 90.000 ke 150.000, saya bisa menjual produk traveling ini. Ya, jadi ngikuti tren teman-teman ya, dan ngikuti produk yang lagi rame. Berarti di sini kita bisa masukkan ya. Anggap saja di sini saya sudah dapat yang namanya itu mukena traveling. Nah, datanya udah dapat, selanjutnya di sini kita bisa tes upload produknya ataupun cari suppliernya ya. Ini bisa teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya itu adalah cara yang pertama ya. Cara yang kedua di sini kita tahu kategori. Jadi di sini kita udah paham tuh mau jualan di Tokopedia itu mau main di kategori apa. Contohnya saya ya, saya mainnya itu di kategori fashion teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman jualannya itu ataupun main itu di kategori mainan, kategori hobi, kategori dapur, elektronik dan lainnya, silahkan disesuaikan ya. Untuk kategori di sini ada caranya. Yang pertama di sini upload rutin secara kontinu. Jadi spam produk terus menerus ya. Maksudnya itu kita upload produk setiap harinya 3, 3, 3, 3 kayak gitu. Jadi trafficnya itu bakal terus naik ya. Jadi produk-produk yang baru itu akan ketimpa dengan produk yang kita. Oke. Contohnya nih di sini. Jadi itu ada kelebihannya juga kalau misalkan kita spam produk. Di sini kita bisa lihat teman-teman ya, di toko saya ini saya menjual mukena. Terus yang kedua di sini saya jual kebutuhan makanan tapi masih dalam kategori Islam, Muslim lah ya, seperti kuma contohnya. Terus ini juga kacang almond dan di sini juga ada saffron. Terus yang kedua di sini saya jual lagi paket kado pengantin sejadah seperti ini ya. Terus yang ketiga di sini saya itu lenceng. Di sini saya ngejar produk musiman semacam payung teman-teman ya. Terus yang terakhir saya jual mukena. Jadi setiap hari uploadnya seperti ini, saya langsung analisis di bagian wawasan produk. Nah, dari sini kita bisa kelihatan teman-teman ya, yang sudah kita upload apakah bakal berprospek ke toko ataupun enggak gitu. Kalau misalkan ada peningkatan dari segi traffic aja, berarti itu ada kemungkinan bisa ada penjualan. Tinggal ngakalin gimana caranya agar lebih luas lagi produk itu dikenal oleh calon pembeli. Salah satunya di sini nih, saya sudah riset semuanya ya dalam waktu 7 hari terakhir. Semuanya bahkan pernah saya iklankan teman-teman ya, si produk yang ada di sini. Ini semuanya udah hampir saya iklankan. Ternyata yang menjadi sebuah komposisi tetap produk yang ini. Jadi eh upload produk semua ini tetap kembali ke yang pertama, yang ini teman-teman ya, yang lagi laku. Berarti di sini yang dilihat itu adalah rating dan produk terjual. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, di sini kita udah bisa menemukan produk yang menonjol di toko kita. Nah, itu untuk cara riset, teman-teman ya. Hasil akhirnya itu di bagian wawasan produk. Jadi dicek di bagian wawasan produk ya, di bagian produk dilihat. Ini belum iklan ya, anggap saja ini belum iklan. Lihat di bagian sini apakah ada kenaikan ataupun tidak. Kalau misalkan produk yang teman-teman upload terus nggak ada naik sama sekali, nol aja terus gitu kan selama 1 minggu. Udah gonta-ganti produk, udah gonta-ganti judul tapi masih nol. Berarti itu hapus produknya ya, ganti lagi produknya. Terus aja seperti itu. Jadi dianggapnya itu toko kita itu aktif ya. Apalagi kalau misalkan aktif di bagian tampilan seperti ini. Kan ada ya di bagian terbaru kayak gini. Nah, kalau misalkan rajin upload maka akan ketimpa ya produk orang itu sama produk teman-teman. Baik dari segi fashion muslim, terus dari segi makanannya seperti saya ini ya. Bentar. Nah, dari segi makanannya dan dari segi produk yang musimannya ditambah lagi dari produk-produk terbarunya. Jadi bakal terus ketimpa. Nah, itu teman-teman ya untuk produknya. Jadi silakan teman-teman riset dan mulai upload rutin untuk bisa mendapatkan traffic. Selanjutnya, di sini bakal didorong dengan yang namanya iklan. Untuk iklan, saya nggak bisa jelaskan secara detail ataupun secara bisa menghasilkan gitu, bisa mendapatkan konversi. Karena iklan di setiap produk itu beda-beda teman-teman ya, tergantung dari produk yang kita jual. Nah, seperti contoh di sini untuk iklan saya. Yang akan saya bahas tentang iklan di poin yang kedua, yaitu di bagian produk dilihat dan CTR klik ataupun persentase kliknya ya. Nah, kita lihat dulu di bagian iklan saya, teman-teman ya. Di sini ada 4 iklan yang jalan, dari iklan produk dan iklan toko. Untuk iklan produk buat teman-teman yang sering nanya di grup nih, Bang, gimana sih yang cocok
apakah iklan produk ataupun iklan otomatis ataupun iklan toko. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman ya, saya CTR kliknya itu di bawah 4%, di bawah 4% kayak gini, ini udah di skip ya, apalagi pengeluarannya itu udah gede kayak gini, ini saya skip dan view-nya itu udah 1.000 lebih. Saya skip dan saya hapus, saya ganti produknya dan saya iklankan lagi. Jadi itu cara saya untuk bisa mendapatkan konversi penjualan dari iklan. Contohnya di bagian iklan toko ini. Dari iklan toko di sini pengeluarannya cuma 32.000 dan pendapatannya itu juga udah 338.000. Dan di sini mendapatkan klik 53, view-nya itu masih 800, jadi belum 1.000. Nah, ini bagus kalau misalkan kita lihat persentase kliknya 6,28%. Yang saya tahu teman-teman ya, kalau konversi di atas 5 ke atas, itu bakalan terjadi sebuah penjualan. Itu mungkin perasaan saya ataupun kayak gimana ya. Tapi yang jelas itu hasilnya itu kayak gitu ya. Jadi di sini menurut saya ya, untuk iklan saya sendiri ini gak terlalu boncos-boncos amat lah ya. Masih bisa mendapatkan hasil. Apalagi mendapatkan persentase klik seperti ini. Jadi ini bisa saya pertahankan. Nah, jadi itu ya untuk di bagian iklan. Nah, itu mungkin teman-teman ya yang bisa saya share kepada teman-teman, jadi nggak perlu dibelibet lagi tentang caranya upgrade ke Power Merchant Pro. Secara garis kesimpulannya dan secara intinya, agar bisa upgrade ke Power Merchant Pro, fokus di bagian produk dulu. Cari produk yang bisa menonjolkan toko teman-teman ya, yang bisa membuat toko teman-teman itu lebih naik, lebih dipercaya oleh calon pembeli. Kalau misalkan udah dapat, kalau misalkan belum tahu gitu, gimana sih yang seperti apa sih produknya, fokus di bagian wawasan produk ini ya, fokus aja di sini gitu. Di wawasan produk, cari produk yang ini nih setiap harinya itu ada di posisi pertama. Berarti di sini kita harus mikirin gimana caranya untuk iklannya kan. Ada dua cara teman-teman ya untuk iklan. Kalau misalkan gagal di iklan produk, coba iklan toko. Gagal di iklan toko, coba display network. Kalau misalkan gagal semuanya, berarti kita harus evaluasi lagi. Terus seperti itu, saya juga seperti itu. Dan akhirnya, alhamdulillah teman-teman ya, untuk hasilnya itu memuaskan banget dari segi iklan. Meskipun itu cuma iklan toko dan pendapatannya juga nggak nyampe sampai 10 juta. Yang penting ada hasil lah ya. Oh iya, satu lagi nih. Untuk bisa membuat produk kita itu lebih dikenal lagi dan mengingatkan lagi, kita bisa menggunakan broadcast. Bisa teman-teman lihat di bagian wawasan produk ini. Di sini ada yang dimasukkan keranjang dan ada di wishlist. Dia itu bimbang mau beli ataupun tidak. Nah, kita bisa posting pakai yang namanya itu broadcast. Seperti biasa dikombokan dengan yang namanya itu kupon baru ataupun voucher cashback. Ditambah lagi rilisan spesial. Insya Allah bisa mendapatkan penghasilan. Gak percaya? Oke, saya ngasih tahu aja ya. Ini adalah hasil dari broadcast sebenarnya. Meskipun satu, tapi alhamdulillah lah ya. Nah ini dari broadcast saya dapat satu konversi, satu penjualan. Satu kali broadcast, satu penjualan itu lumayan teman ya. Nah itu mungkin ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Kalau masih bingung tentang cara upgrade-nya ataupun belum dimengerti, silakan tanya saya di Telegram ataupun di Instagram. Insya Allah saya siap ngebantu jawab pertanyaan teman-teman. Dengan saya Adang, semoga video ini bisa berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.